Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik rahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa ketemu lagi. Atas izin Allah bisa silaturahim, bisa ngobrol, bisa cerita lagi. InsyaAllah pagi hari ini kita balik lagi mereview tentang materi-materi yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Mungkin sudah lama, tentang PHK, penyakit, hutang, dan masalah keluarga. Entah kenapa waktu dulu 2014 saya itu mengurutkan itu jadi PHK. Apa mungkin karena itu yang sering terulang-ulang gitu ya. Nomor 1 penyakit, nomor 2 utang, nomor 3 keluarga. Dan hampir sebagian besar orang yang datang curhat, konsultasi, masalahnya itu aja. Penyakit, utang, keluarga. Bagaimana fenomena sekarang? Ada fenomena, apa ya bahasanya? Fenomena kaulah gitu. Fenomena ini bukan urusan aku. Fenomena emang gue pikirin. Ada fenomena EGP, emang gue pikirin. Ada fenomena it's not my business. Ada fenomena udahlah, dia bukan urusan saya, dan seterusnya. Atau ya mana duli kalau bahasa Pontianaknya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya bang kakak, orang juga mulai permisif terhadap maksiat, permisif terhadap perzinahan, permisif terhadap riba. Jadi tak ada rasa untuk protes, tak ada rasa untuk marah, tak ada rasa untuk berpikir gimana caranya supaya orang tak kena gitu. Karena rata-rata pada permisif itu memaklumi. Hutang jadi fenomena yang bikin orang tak mau bayar, dan itu memang diniatkan dari awal. Aku mau ngutang terus tak usah bayar lah. Nanti yang penting bisa marah-marah, bisa lebih galak daripada yang memberikan hutang. Dan dibahas di sini pun rasa-rasanya tak guna, mungkin gitu ya. Karena yang ngutang-ngutang tuh tak dengar SMK. Yang dengar SMK ini justru yang memberikan utang. Ketika zina juga jadi hal yang dianggap biasa, orang bilang dah tahu sama tahu bah kita, itu istrinya si fulan berzina sama suaminya si fulan, karena mereka teman sekantor, dengan dalih suka sama suka. Orang tak sholat itu biasa aja sekarang, kayak jilbab, maghrib, isya nggak sholat, subuh kesiangan, terlambat kerja. Nggak tahu, katanya guru-guru pada sibuk sekarang ya. Sibuk dengan RPP, sibuk dengan ngisi berkas, sibuk dengan ini. Pemberkasan, tak apa-apalah, input data dan segala macam. Lebih sibuk guru katanya daripada ojek online. Ada yang guru nggak di sini? Gimana status guru sekarang? Saya udah update. Dapat info dari beberapa orang, katanya guru-guru pada sibuk sekarang. Sampai malam input data, RPP, bikin rencana ini itu. Dosen-dosen juga sibuk sertifikasi kampus. Orang tak sholat, orang berzina, fenomena orang utang tak bayar, yang anak-anak muda nongkrongnya pakai minuman
Awalnya coba-coba yang nol alkohol, lama-lama naik. Yang miskin-miskin pakai tua, ya kan? Kemudian yang kaya-kaya minumnya whisky sama wine, minuman keras. Sholat tepat waktu itu jadi barang langka. Sholat di awal waktu jadi barang yang antik. Bahkan beberapa omongan saya pernah dengar, kok sholat ya? Alim banget. Jadi bisa sholat dan mau sholat itu dianggap sudah alim gitu. Permisif terhadap maksiat inilah Abang Kakak yang akhirnya membuat hati itu mati. Terlalu mudah memaklumi maksiat, itu yang bikin hati kita juga jadi mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbul Alamin itu memang Maha Pengampun, tapi jangan lupa Allah juga Maha memberikan azab, Maha membalas dendam, Maha melihat, Maha mendengar. Kenapa kita perlu dengar-dengar materi-materi kayak gini? Kenapa kita perlu diskusi-diskusi kayak gini? Untuk menghidupkan hati kita supaya jangan mati, jangan kelamaan kita sibuk dan dilalaikan. Iblis tuh punya sejuta cara Abang Kakak. Salah satunya adalah kalau dia tidak bisa bikin kita bermaksiat dan bikin kita tuh nyaman dalam bermaksiat, iblis tuh punya cara lain. Apa yang jarang disadari orang? Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Saya ulang ya, iblis tuh pintar sekali. Salah satu cara iblis tuh ganggu kita adalah dibikin kita berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Mubah tuh kan boleh artinya, tapi berlebih-lebihan itu muskilah, itu masalah. Jadi pintu gerbangnya tuh pelan-pelan gitu. Makan boleh enggak? Boleh makan. Tapi berlebih-lebihan dalam makan itu masalah nanti. Tidur boleh enggak? Boleh aja. Berlebih-lebihan dalam tidur itu masalah. Berlebih-lebihan dalam hal yang mubah ini adalah pintu gerbang iblis, bikin kita tuh permisif, memaklumi. Jadi Abang Kakak, permasalahan umat ini amat sangat banyak sekali. Utang, judi online, narkoba. Ya kan, yang punya duit beli narkoba, yang gak punya duit pakai lem. Zina, gak sholat, orang tua tak peduli cari duit halal atau haram. Permasalahan umat banyak sekali Abang Kakak. Nah, lalu Aiman apa hubungannya dengan PHK tadi? Ternyata ada 3 nabi yang diceritakan Allah di satu ayat, di satu surat, ya kan? Lalu diurutkan Allah sesuai dengan PHK. PHK. Jadi urutan pertama itu penyakit, urutan kedua itu hutang. Hutang nih sebenarnya bukan hanya sekedar hutang ya Bang Kakak ya. All about it. Jadi semua yang terhubung dengannya. Misal masalah bisnis, finansial, kondisi ekonomi, itu masuk dalam bab utang. Atau orang bilang, saya lagi ada masalah nih gitu. Nah, ini diajarkan Allah di Quran di satu surat berurutan. Penyakit, utang, keluarga. Kita lihat ya. Abang Kakak silakan buka surat 21 Al-Anbiya. Jadi tinggal ngabsen ya gitu. Kalaupun tidak kena, mungkin Abang Kakak bilang, aku tidak ada masalah itu. Belum. Dia ada urutannya. Dia ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Setiap orang akan dikasih ujian sama Allah pasti. Tapi ini ada contekan. Ketika ngadapi apa, doanya apa. Ketika ngadapi apa, benchmarkingnya siapa. Nah, mudah-mudahan Abang Kakak di SMK pagi hari ini bisa dapat 3 poin. Ketika bicara penyakit, maka benchmarkingnya atau orang yang harus dilihat adalah, jadi gini, berpikirnya tuh bukan ketika aku dapat, tapi ketika ada saudaraku yang kena, aku bisa ngasih informasi tentang ini. Ngasih informasi aja. Nggak berpikir untuk kau tuh harusnya begini, harusnya, nggak usah dinasihatin. Hanya informatif aja. Jadi Abang Kakak ketika ketemu dengan orang yang kena penyakit, Abang Kakak tahu, oh ini pernah dibahas sama Yaman di Quran surat Al-Anbiya ayat 83.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau ketemu sama orang sakit atau ketemu jenguk saudara yang sakit, suruh dia membaca doa yang dibaca oleh Nabi Ayub. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ad-durru artinya kesusahan. Ad-durru artinya penyakit yang sedang menimpa fisik. Kalau ba'sun itu ujian level 1, dia cuma kata-kata aja. Cuma lisan, verbal. Tapi kalau durun sudah kena fisik. Anni masaniyad durru itu dibaca oleh orang yang sakit. Orang yang sehat mentalkinkannya atau membacakannya kepada si pasien. Maka abang kakak kalau nanti ketemu saudara-saudara kita yang sedang sakit, kasih tahu saya dia 2183. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini doanya antik. Kenapa? Karena Nabi Ayub tidak minta sembuh. Nabi Ayub cuma ngasih tahu aja, ya Allah aku sakit. Dan engkau adalah sebaik-baiknya Maha Penyayang dari yang Maha Penyayang. Kan seolah-olah pengen bilang gini, ya Allah kau tuh Maha Penyayang, masa iya kau biarkan aku sakit-sakit terus? Kau kan baik ya Allah, masa kau biarkan aku kayak gini? Aku gak sakit nih. Anni masaniyad durru. Nah, yang saya mau sampaikan abang kakak adalah kalimat di bawahnya. Ayat 84. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Nabi Ayub ditinggalkan anaknya. Anak-anaknya meninggal. Semua income tanda kutip ya, semua penghasilannya habis karena sakit. Begitu dia baca Anni masaniyad durru, kami kabulkan semuanya, kami hilangkan penyakitnya, dan kami kembalikan keluarganya padanya. Kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Nanti mungkin di antara kita ada yang bilang gini, itu kan Nabi Ayub. Saya ini siapa? Abang kakak, doa itu salah satu elemen yang paling penting adalah yakin. Karena Nabi Ayub, abang kakak, itu berdoa kepada Allah yang sama yang kita sembah tadi subuh. Allah yang kita sembah tadi subuh itu adalah Allah yang sama yang mengabulkan doanya Nabi Ayub. Kalau Allah bisa menyembuhkan Nabi Ayub, melipat gandakan hartanya, melipat gandakan anak cucu keturunannya, mengembalikan keluarganya, maka seperti itulah yang harusnya menjadi keyakinan dan husnuzon kita kepada Allah. Tapi karena kita tadi terlalu permisif sama maksiat, terlalu mudah memaklumi zina, terlalu mudah memaklumi riba, terlalu mudah memaklumi orang tidak sholat, orang berdagang pakai penglaris, datang ke dukun, belajar ilmu-ilmu yang tidak jelas. Akhirnya iman yang harus itu ada dalam fitrah diri kita, iman yang harus ada dalam hati kita, itu jadi tidak ada rasa. Maka anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allah yang mengabulkan doa Nabi Ayub adalah Allah yang sama yang kita sembah tadi subuh. Makanya harus yakin. Abang kakak kalau misalnya ketemu sama budak kecil misalnya bilang, Om, tolong belikan es krim lah om kan baik. Kita jadi GR kan. Kita akan belikan es krim karena bagi kita anak kecil minta es krim ya wajar kita belikan. Nah Allah Rabbul Alamin tahu kok yang kita minta itu masih receh gitu. Kita minta hal-hal yang kecil-kecil, minta duit, minta ini, minta itu. Nggak ngerti kita, belum ngerti paham yang besar-besar. Ya nggak ada masalah kata Allah. Maka salah satu elemen doa yang paling penting itu adalah yakin. Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Langsung diangkat Allah penyakitnya. Maka buat yang sakit atau yang jenguk orang sakit, sebarluaskanlah doa Nabi Ayub ini. Saya lihat beberapa orang jarang, dan ini doa termasuk doa yang kurang populer. Masyarakat kita tidak paham, padahal yang sakit tuh banyak. Siapa yang baca? Yang sedang sakit. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tambahkan dalam doanya, sehat lahir dan batin. Saya ulang ya. Tambahkan dalam doa tersebut sehat lahir dan batin. Abang kakak punya keluhan apa di badan?
punya keluhan apa di kaki, punya keluhan apa di telinga, di keluhan mata apa di mata, minus misal gitu ya. Kemudian gigi sering sakit, sariawan, kemudian tenggorokan kering, jantung mungkin sering sesak, perut sering mencret, misalnya apa aja, bilang aja sama Allah, Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. 2183. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sehat lahir dan batin. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Nah, abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah, sehat dalam taat, sehat bermanfaat ini jadi pola, jadi doa. Minta sama Allah supaya sehat dalam taat. Kenapa Yaman sehat dalam taat itu penting? Karena banyak orang sehat tapi bermaksiat. Kenapa sehat bermanfaat Yaman? Karena banyak orang sehat, tidak ada guna hidupnya. Ngabis-ngabiskan jatah beras ya. Ngabis-ngabiskan jatah beras. Nauzubillah min dzalik. Sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Jadi begitu sehat bisa bangun malam. Begitu sehat bisa ke masjid. Begitu sehat bisa nolong orang. Begitu sehat bisa ruku. Sehat bisa sujud. Jangan sampai kita sehat dalam maksiat. Auzubillah min dzalik. Allah kasih tubuh sehat malah berzina, Allah kasih tubuh sehat malah mabuk, Allah kasih tubuh sehat malah bikin maksiat-maksiat yang bikin Allah murka. Nanti Allah bikin stroke, Allah bikin sakit, baru nanya-nanya, apa dosa saya Ustaz, apa salah saya Ustaz. Ini kan aneh ya. Jadi muda nongkrong, begitu masuk usia dewasa sibuk kerja, pensiun baru nak taubat. Abang kakak mau ikut kayak gitu terus? Muda santai nongkrong, masuk usia produktif 25 sampai 60 sibuk kerja, terbang keluar kota, pindah sana pindah sini, mutasi sana mutasi sini, karir ini karir itu, karir ini karir itu, rapat, tang pensiun 60, baru taubat, baru pergi umroh, baru nangis. Kayak gitu ke hidup yang abang kakak harapkan? Jadi selalu yang kalimat yang keluar tuh dari orang tua yang udah pensiun tuh penyesalan. Seandainya bisa balik muda. Nanti diulang lagi. Abang kakak pengen kayak gitu terus kan? Putar gitu terus. Dulu waktu masih muda enggak sempat umroh Ustaz, enggak sempat atau enggak mau. Tobatnya nanti nunggu pensiun. Iya, kalau panjang umur sampai pensiun. Muda santai, nongkrong, warung kopi, stalking Instagram. Umur kuliah udah mulai aborsi, udah mulai berzina. Nanti kawin sama orang lain, sama-sama udah ndak perawan, sama-sama udah ndak perjaka. Yang ini udah jebol duluan, yang itu udah jebol duluan, hamil di luar nikah, dan seterusnya. Nanti sibuk kerja, pinjam duit riba, beli rumah KPR, motor beli leasing, diajak kajian tak sempat, belajar tak sempat, terus ya, nanti mentok, kena tipu kawan, baru nangis. Kayak gitu aja polanya. Yang kakak coba baca, pasti kebaca polanya. Auzubillahi min dzalik. Dagang pakai modal riba, dagang pakai akad batil, jualan pakai penglaris kalau yang makanan, berobat datang ke dukun, baru bahas penyakit gitu nih abang kakak. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Nah, abang kakak yang baik rahmati Allah, fakashafna ma bihi min durrin wa ataina hu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Kejadian Nabi Ayub ini dzikra lil abidin, pelajaran buat kita semua. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Maka abang kakak ayah bunda yang baik rahmati Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa terus paham dan sadar bahwasanya iblis pun tidak berhenti berinovasi, berpikir gimana caranya merusak kita dan menghancurkan kita.
Satu poin Nabi Ayub penyakit. Nanti abang kakak baca sendiri ya. Lalu yang kedua, Allah ceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Masih di surat yang sama, di halaman yang sama. Ayat 87. Fanada fi zulumat wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fazanna an lan naqdira alaih. Ingatlah cerita Nabi Yunus, dia pergi dalam keadaan marah. Marah sama dengan kalah, marah sama dengan susah. Fazanna an lan naqdira alaih, jangan dikira dia pergi dalam keadaan sedang sulit. Fazanna an lan naqdira alaih, maka dia mengira kami tidak akan mempersulitnya. Fanada fi zulumat, dia berdoa di 3 kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Udah sering saya bahas. La ilaha illa anta tauhid, subhanaka tasbih, inni kuntu minaz zalimin istighfar. Jadi ada 3 elemen dalam satu doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tadi penyakit ada di 21 ayat 83 dan 84. Sekarang bicara hutang dan semua yang terkait dengannya. Kegelapan, abang kakak, itu ibaratnya kan masalah. Bisa disebut utang, bisa disebut masalah bisnis, bisa ditipu, apapun lah itu. Yang jelas itu kalau ada masalah tuh orang bilang gelap. Fanada fi zulumat, kegelapan yang berlapis-lapis. Udahlah kena penyakit, utang, ketimpa tangga, ditipu, dilarikan uangnya sama orang. Az-zulumat, utang itu gelap. Saya pernah di fase punya utang, memang lihat dunia itu gelap itu. Saya pernah di fase punya utang, ngeliat dunia itu benci, gelisah. Nengok orang kaya gampang sekali sakit hati. Enak sekali dia kaya, aku mau makan ya susah. Zulumat, gelap. Fanada fi zulumat. Jadi gelap itu menunjukkan tidak ada cahaya sama sekali gitu. Tidak ada jalan keluar, tidak ada gambaran, tidak ada ide, tidak ada dah mentok. Nah bahasanya gitu. Az-zulumat. Fanada fi zulumat. Kalau lagi zulum, kalau lagi gelap, kalau lagi tidak ada cahaya, kalau lagi sangsot, kalau lagi error, doa lah. Doa apa? La ilaha illa anta, betulkan tauhid, kenalin siapa Allah. Allah yang belah laut nih untuk Musa adalah Allah yang sedang aku minta nih. Allah yang bikin api Ibrahim dingin adalah api yang sedang adalah Allah yang sedang aku minta nih. Jadi fanada fi zulumat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada tauhid, ada tasbih, ada istighfar. Apa hadiahnya dari Allah? Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Menarik sekali kalimat ini. Kami lepaskan dia, kami kabulkan doanya, kami selamatkan dia dari gham. Al-ghammu artinya kedukaan, kesusahan, kesulitan, muskilah, masalah. Utang tuh salah satu dari sekian banyak muskilah. Tapi orang hari ini kan banyak yang berutang. Dan fenomena yang menyedihkan adalah orang suka ngutang tak suka bayar. Mudah-mudahan nonton SMK mengakak yang punya utang Allah lunaskan utang-utangnya segera ya. Ada niat, ada azam dari hati itu untuk segera melunasi. Tidak apa-apa puasa sebentar, tahan laba, tahan untung, tahan kesenangan. Yang penting cepat bayar utang. Fakashafna wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kata Allah kami selamatkan juga orang-orang yang beriman. Artinya doa ini abang kakak untuk yang punya iman. Tak bisa masukkan semuanya pakai otak tuh bang, tak bisa, demi Allah terbatas. Otak kita terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa memahami ayat Allah dengan otak kita yang sangat terbatas ini? Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu menjadi doanya Nabi Yunus pada saat beliau ada dalam perut ikan. Cuman mau keluar gitu. Kalaupun dia keluar dari perut ikan itu, dia masih dalam laut.
terbatas sekali dan pasti mati. Allah perintahkan kepada ikan itu untuk muncul ke permukaan, berenang ke tepi, lalu memuntahkan Nabi Yunus. Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa kadzalika nunjil mu'minin, di ayat 88 itu, abang kakak, begitulah kata Allah, aku lepaskan semua orang-orang yang punya permasalahan. Al-ghammu tadi, ada muskilah, ada kendala, ada musibah, ada ujian. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu Nabi Yunus saja lepas dari perut ikan, apalagi kau yang bukan dalam perut ikan. Abang kakak juga bukan dalam perut rahim ibu. Abang kakak masih hidup di dunia. Makanya lagu yang untungnya bumi masih berputar, itu kan lagi viral sekarang. Selain nadanya bagus, kata-katanya juga dalam. Titip salam ya untuk penyanyinya atau pembuat liriknya. Untungnya ku tak pilih menyerah. Untungnya, kata dia, baru aku paham ada takdir-takdir baik yang datang belakangan. Nah itu kan ayat-ayat Quran semua tuh. Sesuai dengan, berarti kan kenapa lagu itu viral? Karena sebenarnya satu dunia ini mengakui isi Quran. Ayat Qurannya udah ada. Al-Baqarah 216. Allah tidak akan, 216 itu kan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Nah, cuma bahasa Quran ini belum disederhanakan. Belum banyak yang bisa menyederhanakannya. Ya kan, untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Nah kan, makasih Bang Skofan. Itu kan Al-Baqarah 216. Jadi orang sekarang tuh religius banget. Sudah mulai paham. Cuma dia tidak tahu kalau itu tuh isinya Quran. Dia tahu ini lagu viral ya. Titip salam ya untuk yang bikin lagu. Mungkin ada yang kenal yang nonton SMK nih, yang menulis liriknya. Salam dari Ayaman. Udah bisa ketemu, silaturahim. Untungnya bumi masih berputar, untungnya aku tak memilih menyerah. Kan tidak boleh putus. Ya ayyuhalladzina amanu, ya la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Cuma diubah liriknya dari kata-katanya jadi bagus dia. Untungnya aku tak memilih menyerah. Untungnya bumi masih berputar. The show must go on. Setiap orang berhak bahagia. Fakashafna anhu min durrin. Kalau yang tadi Nabi Ayub. Kalau yang ini fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Diijabah doanya, kemudian diselamatkan dari kegelapan, dari permasalahan. Dan begitulah Allah menyelamatkan siapapun yang beriman akan selamat dan akan diselesaikan. Saya dulu abang kakak 2012 tidak terpikir juga cara ngelunasi hutang 96 juta, cara ngelunasi hutang sekian ribu ringgit. Gimana caranya? Saya udah coba bekerja untuk menyicil, tak dapat. Ternyata ada cara lain. Apa? Allah bikin hutang saya itu lunas dengan cara orang itu mengikhlaskan hutang tersebut. Ya udah bang, karena abang saya tengok udah sungguh-sungguh berusaha, ya udah hutangnya saya anggap lunas. Tadi diam saya. Oh gini cara Allah melunaskan hutang. Oke? Dah. Yang ketiga, ini PH, penyakit hutang. Yang ketiga, masalah keluarga. Ada nabi yang diizinkan Allah banyak anaknya. Ada nabi yang lama sekali baru punya anak. Nabi itu adalah Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbahu. Nah, buat yang punya penyakit, punya masalah keluarga, abang kakak punya saudara, punya kenalan, punya teman yang lama tidak punya anak. Nah, saya kasih 4 tips. Catat. Tolong kakak yang ini, nanti video ini dipotong, bagikan ke orang-orang yang mungkin belum punya anak. Pertama, baca doa Nabi Ayub. Baca doa Nabi Zakaria. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Daripada mulut kita mencibir, dari mulut kita tuh caci maki. Ih, apaan sih? Udah nikah 4 tahun belum hamil-hamil. Apaan sih udah nikah sekian tahun? Hamil di luar nikah juga jadi omongan. Lama tak punya anak juga jadi omongan. Mungkin ada yang pejuang garis 2 di sini, catat baik-baik ini. 4 tips yang Ayaman sampaikan. Pertama,
Ya, tolong sebarluaskan, bikin posternya, bagikan ke semua-semuanya. Video ini potong, bisa potong. Pertama, baca doa Nabi Zakaria. Idznada rabbahu la rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Jangan nyalahkan suami, jangan nyalahkan istri. Baca doa dua-duanya. Perbanyak doa. Nah, syukur-syukur kalau dianggap memang belum punya anak adalah zulumat, kesedihan atau kegelisahan, kebimbangan, kedukaan, kesedihan, maka baca juga doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau baca tiga-tiganya malah lebih keren. Ani masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Mantap. 3 nabi jadikan satu doa. Dah, 1 baca doa Nabi Zakaria. 2, ganti panggilan. Apa tulisan di handphone? Sayang, my love, bebek, honey. Apa tuh? Tulis di handphone itu, ganti kontak sekarang. Misal kayak saya, contoh, Bunda Uung, istri solehah sampai surga. Itu yang saya tulis di handphone saya. Orang mau bully, mau caci maki, mau apa, kati kau lah. Ini kan doa aku untuk istri aku. Nyambung? Suami juga gitu, tulis. Misalnya, panggilannya apa? Pipa misalnya gitu. Pipa atau papi atau apa? Apalah, tulislah di situ. Dedi Mizwar misalnya gitu. Apa? Dedi atau Abi atau apa? Tulis Abi. Jadi ada 2 elemen. 3 kalau saya tadi itu. Bunda Uung misalnya, atau kita pakai contoh misalnya Abi siapa misalnya gitu. Abi Soleh misalnya gitu. Namanya Soleh, panggilannya Abi Soleh. Abi Soleh atau Abi Soleh ini adalah julukan untuk dia, supaya dia sadar bahwasanya dia adalah ayah. Abi Soleh, suami soleh sampai surga misalnya gitu. Suami soleh itu adalah amanah dia kepada istrinya. Jadi Abi itu lafaz untuk dia kepada anak-anaknya. Termasuk misalnya kayak Ummi Fatimah misalnya gitu. Ummi Fatimah panggilannya. Istri solehah itu adalah akad dia kepada suami. Lalu yang ketiga, sampai surga. Itu doa kita supaya pasangan kita istiqomah. Itu doa kita supaya pasangan kita dijaga Allah. Itu doa kita supaya pasangan kita diberkahi Allah. Maka yang hari ini punya kontak handphone, ganti kontak handphonenya, ganti panggilannya. Lama tak punya anak, masih manggil yang keberapa? Beb. Belajarlah untuk latihan. Panggil pakai lafaz ayah, panggil pakai lafaz umi, panggil lafaz bunda. Belajar untuk manggil pasangan itu dengan panggilan seolah-olah sudah punya anak. Itu namanya keyakinan, itu namanya iman. Ya, yang kedua tadi ya, doa Nabi Zakaria. Yang kedua, ganti panggilan. Kontak handphone juga tulis. Anaknya belum ada. Justru itulah cara kita beriman kepada Allah. Allah yang memberi anak Zakaria, anak Nabi Zakaria itu, yang nanti jadi namanya Ismuhu Yahya, atau namanya adalah Yahya. Nabi Zakaria dapat anak namanya Yahya. Itu juga adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. 2. Jadi ini tips untuk pejuang garis 2. Sebar luaskan video ini ya. 1, doa Nabi Zakaria. 2, ganti panggilan. Bunda Fatimah, istri solehah sampai surga. Bunda apa ya, ganti nama. 3, siapkan 1 kamar. Kamar bayi. Isinya minyak telon, isinya popok, isinya pampers, isinya apa. Nggak boleh pamali. Siapa yang bilang nggak boleh? Kebanyakan ngikut kata-kata orang. Siapkan 1 kamar. Siapkan namanya. Tanya sama yang sudah 11 tahun, 12 tahun. Sudah ada yang testimoni ini. Banyak sekali dengan izin Allah. Apa yang bedakan? Keimanan. Kau tak bisa maksa suamimu. Kau paksa dirimu sendiri. Alah Ustaz, coba suami saya nonton video ini ya. Coba suami saya. Kau dulu perbaiki dirimu. Kau perbaiki pola pikirmu. Dah. Yang ketiga, siapkan kamar bayi.
isinya minyak telon, isinya ada pampers, isinya ada baju. Di situ kita udah siap-siap. Siapkan nama laki-lakinya siapa, nama perempuannya siapa. Saya abang kakak waktu masih bujang dulu, kalau nggak salah saya nyiapkan tuh 16 nama. 8 laki-laki, 8 perempuan. Jadi ketika ada kamar bayi itu kita udah, oh ada perlengkapan bayi, ada berapa. Jadi seolah-olah ngerasakan apa, anak tuh sebentar lagi datang gitu. Sudah bersiap-siap untuk hamil, ya kan? Dah. Yang ketiga tadi siapkan kamar bayi dengan segala kebutuhannya. Yang keempat, datang ke pondok pesantren, datang ke panti asuhan, datang ke pondok-pondok. Gerakan Infak Beras ada di seluruh Indonesia, alhamdulillah dengan izin Allah. Cari aja GIB, tanya mana pondok mitra yang ada anak yatimnya. Datanglah ke pondok-pondok pesantren tersebut. Kalau ditanya orang, mau kemana? Bilang, mau jenguk anak. Kata kuncinya apa? Mau jenguk anak. Datang ke pondok pesantren itu, ya kan? Lalu bilang, saya mau jenguk anak. Makan sama-sama dia. Nanti hari ini, misalnya bulan ini ke pondok ini jenguk si fulan. Minggu depan, bulan depannya pindah ke pondok lain jenguk yang lain lagi. Datang ke pondok pesantren dan bilang, ya kan, mau jenguk anak. Insya Allah 4 tips ini abang kakak tulis, abang kakak praktekkan, abang kakak bagikan, share. Kan anak yang dimaksud tuh waladun. Anak bukan anak kandung. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnun. Hadis yang disebut Rasulullah adalah waladun soleh. Datang ke pondok pesantren, tanya sama ustadznya, tanya sama paskas-paskas tuh, ada ndak anak yatim di pondok ini? Yatim piatu. Datang, belikan buah, belikan makanan, ayam goreng, belikan mungkin baju, belikan sarung. Rasa-rasanya udah punya anak gitu. Wah, anak saya ini lagi di pondok, gitu ya. Kan kemarin ada yang salah satu saudagar pengen punya anak laki-laki. Saya bilang sebelum punya anak laki-laki, pancing dulu mas, saya bilang. Cari anak laki-laki, asuh. Ya kan? Beasiswain, bayarkan. Atas izin Allah, hamil istrinya. Dan hamil sesuai dengan prediksi. Lahir. Ya kan? Ketika di scan USG, anaknya laki-laki. Sesuai prasangka hambanya. Jadi, Al-Anbiya 1 sampai dari 2183, 2187, 2189. Ya kan? Di ayat ini, di Al-Anbiya ini 8990 tuh Zakaria idnada rabbahu fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami kasih dia anak bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki istrinya. Jadi mesin produksinya, pabrik pencetaknya Allah perbaiki dengan doa ini. Jadi maksud saya abang kakak yang hari ini nonton SMK, ada 3 permasalahan sedang dihadapi umat, penyakit, utang, keluarga. Lalu bagaimana tipsnya untuk yang pejuang garis 2 nih? Datanglah kepada Allah dengan berdoa, doa Nabi Zakaria 2189, ditambah lagi misalnya dengan doa Nabi Ayub, Nabi Yunus, malah tambah mantap. Atau urutannya dari awal, ya kan? Baca animasanya dur wa antarhamur rahimin, sehatkan saya lahir batin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya Allah saya zalim terhadap diri saya. Minta ampun kita dengan tauhid, kemudian tasbih dan istighfar, ditutup dengan Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ini saya yakin banyak orang tak tahu. Saya yakin banyak orang tak ngeh, banyak orang tak faham urutannya sebetiga gini. PHK. Ada kalimat menarik abang kakak. Wa wahabna lahu Yahya, kami kasih dia Yahya. Nabi Zakaria tadi. Wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istrinya. Sehingga istrinya yang tadinya mandul bisa mengandung. Dokter bilang tak mungkin, Allah bilang terlalu mudah. Dokter bilang tak mungkin,
Vonisnya tidak mungkin, ibu mandul, ibu tidak punya ini, tidak punya itu, ibu kecil kemungkinan hamil. Kata Allah, terlalu mudah bagiku. Maryam aja tidak ada suaminya bisa hamil. Wa aslana lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaqa. Raghaban wa rahaba. Wa kanu lana khashiin. Apa persamaan tiga nabi ini? Nabi Ayub, Nabi Yunus, dan Nabi Zakaria. AYZ. Ayub, Yunus, Zakaria. AYZ. Ayub, Yunus, Zakaria. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Inilah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Jadi koreksi ke dalam diri kita adalah, kalau kita ngerasa kena di PHK, coba jawab, kita termasuk yang suka nunda-nunda kebaikan enggak? Kita termasuk orang-orang yang suka nunda-nunda enggak? Yang suka nahan-nahan enggak? Nanti ajalah, gampang. Nanti ajalah, nunggu agak ini, nunggu bagus, nunggu sempurna. Apa persamaan mereka bertiga? Yusari'una fil khairat. Mereka termasuk orang-orang yang cepat dalam beramal soleh, cepat mengeksekusi. Maka saya mengingatkan diri saya, ayo abang kakak kita semangat untuk bersegera dalam kebaikan, biar cepat asal selamat. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dalam berdoa, orang ini berdoa penuh harap, yakin, dan cemas. Ya Allah, jangan sampai kau azab hamba ya Allah karena dosa dan maksiat hamba. Jangan kau azab hamba ya Allah, jangan azab orang tua hamba karena dosa dan maksiat hamba. Itu namanya doa berharap dan cemas. Bainal makhofatain, H2C, harap cemas. Persamaan tiga nabi AYZ tadi termasuk orang yang cepat dalam beramal soleh, bersegera dalam kebaikan, juga berdoa dalam keadaan penuh harap dan cemas. Ada bimbangnya, ada takutnya. Lalu apa lagi abang kakak? Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka termasuk orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut, orang-orang yang selalu merasa diawasi, orang-orang yang selalu pengen berbuat baik, orang-orang yang pengen beramal soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya abang kakak SMK kali ini. Silakan ditranskrip, ditulis ulang, dicatat baik-baik. Apapun yang tadi disampaikan mudah-mudahan jadi semangat. Dan ini Masya Allah ada di dalam satu surat, di dalam satu halaman, 3 nabi. Dan ini adalah hal yang selalu berulang-ulang, complicated. Jangan lupa tadi pejuang garis 2, potong-potong aja video saya tadi itu, disederhanakan, mudah-mudahan bisa jadi 1 menit, dibagikan, share ke grup-grup WhatsApp ya, sampai ada tulisan forwarded many times, dibagikan berkali-kali. Untuk pejuang-pejuang garis 2 ada 4 tips tadi Ayman sampaikan. Jazakumullah khair, mohon doanya untuk saya, doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan mama saya di Pontianak, doakan ibu saya ada di Lampung, doakan kami sekeluarga besar Masjid Kapal Munzalan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan saya minta doa juga dari abang kakak semuanya, semoga kita semuanya sama-sama bisa wafat husnul khatimah, alam barzahnya indah, dan satu surga dengan Rasulullah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.